hebat untuk kita semua. Balai Waluya Pengadaan. Selamat datang di Balai Waluya Pengadaan. Saya Jessica. Hari ini kita akan membahas salah satu isu yang hampir setiap tahun menjadi perhatian publik. Bagaimana memastikan belanja pemerintah berjalan tepat waktu sesuai kebutuhan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Bapak Ibu Waluya, seringkali kita mendengar istilah silpa, sisa lebih penggunaan anggaran. Proyek yang terlambat dikerjakan atau anggaran yang tidak terserap, tetapi jarang dibahas secara lebih mendalam. Apa penyebabnya, apa akar persoalannya, dan bagaimana mekanisme perencanaan pengadaan bekerja sejak tahap paling awal. Untuk itu, kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, Bapak Wanda Hendarsyah STMSI, pengelola pengadaan barang jasa ahli muda. Beliau akan membantu kita memahami lebih dalam mengenai pra-DPA, tahap penting yang sangat menentukan apakah pengadaan bisa dimulai sejak awal tahun atau kembali menumpuk di akhir tahun. Pak Wanda, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Jessica. Lagi Kabar sibuk. Bu Jessica gimana? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa Pak? Sibuk nanti ada des minggu depan ya. Ada des pendampingan persiapan pengadaan dalam rangka pengadaan pra-DPA tahun anggaran 2026 itu aja. Oh udah mulai persiapannya Pak ya. Persiapan buat des. Oke, Pak Wanda gini, kan masyarakat tuh sering dengar istilah silpa ya Pak ya, uang pemerintahan yang tidak terpakai. Sebenarnya apa sih penyebab utama uang tersebut tidak terserap dengan baik? Kalau di keuangan ya, di anggaran pemerintah itu pasti silpa itu pasti ada, pasti tidak bisa kita hindari. Salah satu contohnya adalah terkait negosiasi ya, harga nego. Contoh misalnya kita punya pagu 100, ditenderkan, diseleksikan, purchase-kan gitu ya. Iya. Di situ ada tahapan nego yang memang menjadi semacam keharusan ya, bahwa kita yang belanja itu pemerintah daerah untuk menawarkan harga nego. Jadi dari sisa pagu anggaran yang 100 itu dinego atau ditawar menjadi 80 gitu ya. Pasti ditawar lebih rendah. Lebih rendah ya Pak ya. Sisanya itu berarti itu akan menjadi silpa yang kalaupun dari APBD murni sisa anggaran tersebut bisa kita gunakan kembali biasanya di perubahan. Jadi kalau silpa akan dihilangkan pasti sulit karena pasti akan terjadi ya. Karena dari harga 100 ditawar oleh pelaku usaha menjadi lebih rendah di 90k, 95 pasti terjadi silpa. Dan penggunaan silpanya itu di tahapan nanti APBD perubahan. Terus terkait silpa juga banyak yang terjadi karena kekurang siapan perencanaan ya. Di dalam PLM 11, PLM KPP nomor 11 tahun 2021, salah satu tahapan dari perencanaan adalah waktu pemanfaatan barang jasa. Nah, seharusnya perangkat daerah itu kalau kita lihat di sirup ya, penggunaan waktu pemanfaatan barang jasa itu teman-teman perangkat daerah mungkin ngambil cepatnya itu pasti menyatakan awalnya Januari akhirnya Desember. Kita jadi bingung ini pengadaan barang jasa yang mau dimanfaatkan itu kita nggak punya data gitu ya, karena perencanaan terhadap waktu pemanfaatan kurang maksimal, kurang detail. Kurang maksimal sehingga pengadaannya ketarik ke akhir tahun. Kalau misalnya perencanaannya sudah di awal sudah direncanakan bahwa barang jasa ini akan termanfaatkan di bulan April misalnya kan, pasti kita akan mendahulukan proses pelaksanaan pengadaannya dibanding barang jasa yang
waktu pemanfaatan bulan Agustus misalnya. Iya, iya. Jadi, kalau jelas di informasi itu mungkin akan terhindari ya untuk pengadaan barang jasa, untuk kegiatan barang jasa yang di akhir tahun. Ya, jadi Silva itu pasti selalu ada ya Pak Kalau ya? itu pasti selalu ada. Pasti selalu ada karena hasil ya awal, hasil hasil- negosiasi dari pelaku usaha. ya, jadi akan ada selisih ya Pak ya. Menurut Bapak, karena perencanaan penganggaran itu pelaksanaannya tidak dituliskan dengan jelas ya Pak ya, di Ya, bulan betul, apa? Betul. Kenapa Pak bisa seperti itu? Apakah itu jadi salah satu faktor banyak proyek di akhir tahun gitu Pak? Kalau menurut saya salah satunya itu ya. Iya. Kenapa banyak kegiatan barang jasa ditarik ke akhir tahun, Iya. yang mengakibatkan, salah contohnya akan mengakibatkan Silva setelah dilakukan pemilihan misalnya, karena di akhir tahun waktu pelaksanaan menjadi kurang. Nah, banyak kemarin itu kegiatan paket pekerjaan yang akhirnya dibatalkan. Dibatalkan. Tidak jadi dilaksanakan di tahun 2025 lah contohnya. Karena mepet ke akhir tahun. Ke akhir tahun. Jadi habis dengan proses, salah satunya waktunya itu habis oleh pemilihan, sehingga waktu pelaksanaannya menjadi kurang. Dan Oke. secara apa ya, itu tidak akan mungkin selesai di akhir tahun. Iya, sehingga iya. paket pekerjaan tersebut Batal gitu ya, batalkan. tidak dilaksanakan. Nah, oleh sebab itu perencanaan itu harus lengkap ya, harus komprehensif. Kapan itu digunakan? Nah, kami kalau lihat di data Sirup itu masih kurang lah datanya gitu ya. Kebanyakan di step di Januari sampai Desember. Januari sampai Desember, Jadi, ya. mungkin teman-teman yang bergerak di pengadaan barang jasa menjadi bingung ya. Iya, Mana iya. dulu yang akan Mana dikerjakan dulu gitu ya Pak ya. Waktu pemanfaatannya nggak jelas gitu kan. Iya. Apakah di bulan semester awal kah atau Iya. semester akhir kah gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Jadi kami di Biro Barjas lah. Iya. Sejak tahun 2022 mungkin ya, untuk tahun anggaran 2023 sudah memperkenalkan pengadaan pra-DPA. Salah satu fungsinya yaitu tadi untuk agar anggaran itu bisa maksimal gitu ya, Iya. bisa maksimal diserap, bisa maksimal dilaksanakan. Jangan sampai pengadaannya di menjelang akhir, sehingga mengakibatkan Silva yang mungkin cukup banyak ya, Tinggi ya Pak, cukup besar. itu mungkin Barjas. Jadi kami dari Biro Barjas walaupun tiap tahun masih secara jumlah, secara apresiasi masih dengan adanya pengadaan per-DPA masih kurang ini gitu ya. Tapi dengan ininya waktu gitu, berjalannya waktu, teman-teman perangkat daerah mulai Aware gitu ya, mulai mengejar. Malah kemarin kita sudah banyak yang nanyain dari perangkat daerah, kapan pra-DPA? Kapan, iya, Jadi iya. akhirnya, ya mudah-mudahan ke depan itu menjadi habit ya, tidak usah ada lagi kegiatan khusus gitu ya, Iya. untuk pra-DPA gitu ya. Salah satunya fungsinya yang tadi yang pertanyaan Bu Jessica, kenapa Silva itu harus selalu ada gitu ya? Iya, iya. Nah, kita kalau Silva secara nilai penawaran itu mungkin tidak akan bisa kita hindari, tapi minimal Silva akibat kegiatan pengadaan barang jasa yang di akhir tahun. Mudah-mudahan itu sudah tidak terjadi lagi lah. Kalaupun ada, hanya lebih ke memanfaatkan Silva yang di APBD murni Murni. yang nanti digunakan di APBD perubahan. Seperti itu mungkin. Oke, ya. Pak Wanda, taunya kalau masyarakat tuh kan hanya tender gitu ya Pak ya, hanya pengadaan gitu. Nah, pra-DPA ini agak asing gitu Pak untuk masyarakat nih. Sebenarnya pra-DPA itu apa sih Pak? Bisa dijelasin mungkin lebih detail gitu ya? Ya. Jadi kalau pra-DPA sih maksudnya adalah proses pengadaan barang jasa, di mana proses barang jasa ada 6 tahapan kan. Ya. Ada perencanaan,
ada persiapan pengadaan, ada persiapan pemilihan, ada proses pemilihan, ada pelaksanaan kontrak dan serah terima. Serah terima. Pradepa itu adalah di mana proses tahapan persiapan pengadaan, persiapan pemilihan dan proses pemilihan itu dilakukan sebelum DPA disahkan. Sebelum DPA disahkan. Ya, DPA-nya belum tanda tangan, jadi masih RKA. Nah Ya. itu Pradepa itu dilaksanakan, mana 3 tahap itu dilakukan sebelum DPA ada. Tapi untuk pelaksanaan kontrak dilaksanakan setelah DPA terbit, gitu ya. DPA disahkan. Nah, Pradepa itu yaitu Bu, kebanyakan kan sebelum tahun itu tahun yang lama lah gitu ya. Kadang proses pemilihan itu dilakukan setelah ada DPA, baru proses pemilihan. Baru proses ya. pemilihan. Sekarang pada DPA itu DPA belum disahkan, tapi proses persiapan dan pemilihan sudah mulai. Oke. Itu kan kalau biasanya kalau DPA disahkan di awal tahun, jadi proses di awal tahun berikutnya gitu ya. Proses pemilihan bisa dilakukan di akhir-akhir tahun berjalan antara Oktober sih ya. Kalau lihat di timelinenya di Perlem 11 itu ada timeline yang yang untuk APBD itu kalau penganggaran sesuai timeline itu sebenarnya pengadaan pra-DPA bisa dilakukan di bulan-bulan Oktober gitu ya, untuk tahun anggaran berikutnya gitu. Kalau istilah pra-DPA seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Siap. Kira-kira Pak, tantangannya apa sih Pak dalam persiapan pra-DPA ini? Tantangannya kita kan Biro Barjas itu hanya sebagai bukan yang menentukan ya proses. Kita hanya proses pengadaannya saja. Nah, tantangannya adalah tahapan dari penganggaran. Tahapan dari penganggaran itu kan pra-DPA itu dimulainya di KUA PPAS mulai disahkan. Tahapan hambatannya atau hambatannya? Iya, hambatan. Adalah penetapan KUA PPAS yang tidak tetap gitu. Oh, waktunya ya Pak waktunya kadang bulan Juli tahun 2002 dulu tahun 2024 itu KUA PPAS untuk 2025 itu bulan Juli. Nah sekarang agak mulai ke Oktober. Nah itu mundur ya Pak ya. Mundur. Jadi artinya mepet ya, kalau kita mau mengadakan pra-DPA itu terlalu mepet gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan itu tidak terjadi lagi. Iya. Hambatan pertama itu. Hambatan kedua adalah masih belum ada effort lah dari perangkat daerah terkait pra-DPA dulu ya. Tapi untuk tahun sekarang alhamdulillah teman-teman dari perangkat daerah sudah mulai kita kemarin sudah bersurat untuk perangkat daerah mengusulkan paket-paket pra-DPA. Yang minggu kemarin kita sudah melakukan des pendampingan perencanaan pengadaan. Nah, dari usulan dan des itu kurang lebih pengadaan pra-DPA itu ada sekitar mungkin 200 lebih ya, 200 lebih paket. Tapi dari 200 paket itu kebanyakan sih yang dilakukan yang rutin dilakukan oleh perangkat daerah. Diantaranya adalah pengadaan yang kalau di katalog itu ada alih daya gitu ya. Alih daya. Keamanan, kebersihan, pengemudi, pernofis sama OB kayak gitulah. Iya. Jadi itu semua perangkat daerah mengusulkan itu rata-rata. Nah, paling kita mendampingi perangkat daerah adalah untuk kesiapan dari proses penyusunan dokumen persiapan pengadaan untuk pengadaan yang alih daya itu. Jadi, sudah mulai teman-teman perangkat daerah sudah mulai aware gitu ya, mulai effort gitu. Iya. Mudah-mudahan ke depan bukan hanya itu, tapi beberapa paket pengadaan sudah mulai dilakukan
pra-DPA. pra-DPA. Data hasil des kemarin salah satunya adalah konsultan pengawasan dari Bina Marga itu kemungkinan akan dilakukan konsultannya pengadaan pra-DPA. Detail berapa paket ada. Oke. Gini Pak, kan mungkin masih ada perangkat daerah yang bingung nih Pak sama pra-DPA ini. Ya. Gimana memulainya, apa yang harus dipersiapkan gitu Pak? Oke, setelah terbit KUA PPAS, Biro Barjas pasti akan melaksanakan kegiatan kick off pra-DPA. Artinya itu mulai seluruh perangkat daerah diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sosialisasi gitu ya Pak? Awalnya kick off, kemudian nanti sosialisasi. Jadi kick off itu berarti semacam mensahkan gitu ya, periwit gitu ya, periwit mulai dimulainya tahapan pra-DPA. Karena kalau dari PRPS itu perencanaan pengadaan itu sudah mulai disusun setelah terbitnya KUA PPAS. Ada yang bertanya kan, identifikasi kebutuhan bisa sebelum KUA PPAS, betul. Iya, betul. Kalau masalah identifikasi kebutuhan, perangkat daerah bisa mulai di awal tahun, di awal tahun 2025 lah, untuk 2026. Tapi kan itu identifikasi kebutuhan. Tapi tahapan perencanaan setelah KUA PPAS, menurut saya sih disitulah perangkat daerah sudah mulai menyusun dokumen perencanaan pengadaan yang terdiri dari SPP KK dan RAB yang mengacu ke identifikasi kebutuhan, yang mengacu ke rencana kerja dari perangkat daerah masing-masing. Itu jadi KUA PPAS terbit pasti insya Allah Biro PBJ pasti akan melakukan kegiatan kick off pra-DPA. Jadi untuk memulai lah teman-teman perangkat daerah untuk bisa memulai persiapan pengadaan pra-DPA. Nah, selanjutnya setelah KUA PPS nanti ada raperda. Raperda itu menjadi RKA ya. BJS RKA. Nah, di saat RKA sudah terbit, perangkat daerah di situ sudah mulai bisa melakukan proses yang disebut pra-DPA, persiapan pengadaan dan proses pemilihan. Karena menurut Perpres itu diawali dengan pengumuman RUP ya. Iya. RUP itu diumumkan setelah adanya raperda. Karena langkah pertama dari pra-DPA adalah raperda. Setelah raperda terbit, perangkat daerah sudah mulai bisa input RUP yang menjadi output dari perencanaan. Yeah. Jadi mulai situ baru ke tahapan selanjutnya. Itu yang pra-DPA. Pra-DPA ya Pak ya. Iya. Kira-kira nih Pak ya, tantangan terbesar perangkat daerah itu dalam mempersiapkan pra-DPA ini apa sih Pak? Kalau saya hasil des kali ya, hasil des kemarin, hasil des sekarang gitu ya, yang jadi beban berat buat perangkat daerah adalah mempersiapkan itu dokumen persiapan pengadaan, spekteknya gitu ya, HPS-nya, rancangan kontraknya, terutama untuk pengadaan langsung. Kalau sebelum terbitnya Perpres 46, pengadaan langsung itu bisa manual ya, artinya dilakukan dulu nanti pencatatan gitu ya. Setelah terbitnya Perpres 46, pengadaan langsung itu yang untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, untuk nilainya di atas 50 juta itu harus transaksional. Jadi merubah kebiasaannya. Kalau dulu pengadaan langsung berapapun nilainya bisa sistemnya manual atau pencatatan. Kalau sekarang di atas 50 juta atau konsultan itu berapapun nilainya harus transaksional, artinya harus melalui SPSE. Nah, bisa dilakukan transaksional apabila dokumen persiapannya sudah ada, spektek atau KK, rancangan kontrak dan HPS-nya. Itu mungkin
beban berat di perangkat daerah adalah menyiapkan itu, menyiapkan spektek dokumen persiapan pengadaan itu. Ini seperti itu. Oke. Pak, ini menarik ya Pak ya. Jadi PR perangkat daerah itu ada mempersiapkan dokumen untuk pradepa ini ya Pak ya. Kalau dari Biro PBJ sendiri nih ya Pak ya, apa sih langkah yang dilakukan untuk mendorong perangkat daerah melaksanakan pradepa? Mungkin salah satu dengan pendampingan ya, yang pendampingan. Kadang kenapa berat bagi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen persiapan pengadaan, karena seperti apa sih spektek itu kan? Iya. Gitu ya. Nah, kami dari Biro PBJ sih dalam pendampingan itu mendampingi perangkat daerah dalam hal penyusunan itu gitu ya. Tidak ikut terlibat secara langsung, hanya kalau kira-kira dari perangkat daerah ada kendala gitu ya Pak. Kendala dalam penyusunan itu kita dampingi apa sih yang harus ada di spektek itu seperti apa. Kan awalnya kan harusnya dari kebutuhan perangkat daerah itu kan. Iya. Perangkat daerah itu butuh apa gitu ya. Betul. Untuk kegiatan tahun anggaran 2026. Nah, semuanya harus tercantum di dalam spektek atau KAK. Nah, kita paling pendampingan ke perangkat daerah, semua kebutuhan akan pengadaan jasa harus tercantum di spektek gitu ya. Kita juga akan mungkin mulai memeriksa kayak kelengkapan rancangan kontrak gitu ya. Seperti apa sih rancangan kontrak itu, isinya apa saja gitu ya. Terus terkait ini nih, kalau yang pengadaan di perangkat daerah tentang bangunan gedung, karena itu unik juga karena melibatkan prosesnya agak rumit ya Pak. Rumit. Ya, betul. Ada proses yang namanya HSBGN itu dari mulai H-T-1 mungkin ya. Kalau kira-kira di perangkat daerah ada untuk tahun anggaran 2026 ada pengadaan tentang bangunan gedung ya, bangunan gedung negara, karena proses untuk dari mulai penganggarannya, dari mulai penganggaran dan pengadaannya itu agak unik gitu. Agak unik karena ada HSBG-nya itu. Nah, kebanyakan dari tahun 2025 itu pengadaan gedung itu agak-agak karena mungkin kurang paham ya. Kalau kita juga baru ini agak unik kan. Jadi untuk perangkat daerah yang di tahun anggaran 2026 ada kegiatan baik itu pemeliharaan gedung, baik itu perawatan gedung, harus sudah dimulai. Setelah KUHP itu harus lengkap lagi. Harus mulai proses menilai apakah itu masuk ke pemeliharaan, apa itu masuk ke perawatan ya. Harus sudah mulai menilai kerusakan seperti itulah, harus mulai lebih lama lah dibanding pengadaan barang jasa yang lain. Yang lain, gitu ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Pak, kan pra-DPA ini dimulai dari 2022 ya Pak ya tadi. Betul. Dari 2022 sampai saat ini ya Pak ya, ada nggak sih Pak masalah yang terjadi gitu pas tiap pra-DPA tuh selalu aja itu dari perangkat daerahnya gitu Pak misalnya. Jadi masalah klasik yang tiap tahun ada aja tapi sama gitu Pak. Sama sih itu ya, terkait dokumen persiapan pengadaan Bu. Apa masalah yang dari perangkat daerah ya. 2022 untuk tahun anggaran 2023 itu relatif lancar ya Bu Jes, karena selain ada Pergub pra-DPA di Provinsi Jawa Barat, KKPB juga menerbitkan SE tentang percepatan pengadaan. Itu SE nomor berapa saya lupa, tapi tahun 2022 untuk percepatan pengadaan tahun 2023. Nah, jadi proses tahun tersebut relatif lancar ya, tapi dekat tambah ke sini gitu ya, agak kurang. Salah satunya dalam penyusunan
dalam penyusunan dokumen pengadaan, dan kedua dalam proses penganggaran yang tadi sudah bilang bahwa dan mulai KUA PPAS itu kadang suka mundur gitu ya, tidak sesuai dengan jadwal di PLM 11 gitu ya. Biasanya kan kalau PLM 11 itu KUA PPAS itu di bulan-bulan Juli Agustus ya, bulan 7 sama bulan 8, nah kerjanya di bulan 10 Oktober. Nah, salah satunya itu, dan ya kendala yang rutin mah ya perangkat daerah dalam penyusunan dokumen persiapan pengadaan, karena di waktu itu banyak perangkat daerah yang lagi sibuk di pelaksanaan. Jadi di pelaksanaan tahun berjalan ya. Berjalan, apakah di bulan-bulan itu banyak mungkin ada pemeriksaan ya. Jadi teman-teman perangkat daerah lebih fokus ke sana daripada mempersiapkan, dibanding untuk mempersiapkan dokumen persiapan pengadaan. Mungkin itu kendala yang rutin ya, yang terjadi, yang menjadi kendala di pengadaan PDPA. Jadi dokumen persiapan ya Pak ya? Iya, lebih ke kesibukannya perangkat daerah. Karena berbarengan di bulan-bulan tersebut itu lagi tinggi-tingginya kegiatan di perangkat daerah. Oh iya. Untuk pelaksanaan kontraknya di perangkat daerah itu sibuk-sibuknya di bulan itu. Gitu. Makanya kita itu menekankan pengadaan PDPA selain karena juga ada keinginan dari pimpinannya untuk merubah habit pengadaan barang jasa agar di semester 2 itu pelaksanaan kontrak untuk pengadaan barang jasa sudah relatif sedikit gitu ya. Sibuknya di semester 1, semester 2 itu hanya sisa bagian terakhir lah ya. Dan bisa perangkat daerah mulai fokus ke pengadaan tahun berikutnya. Pengadaan PDPA itu. Mungkin seperti itu. Pak Wanda, tadi kan pra-DPA itu adalah tahapan yang dilakukan sebelum dokumen disahkan gitu ya Pak ya? Dokumen DPA disahkan. Tapi Pak, gimana kalau misalnya setelah disahkannya anggaran itu tiba-tiba berkurang atau menghilang gitu Pak dari DPA-nya ya? Permasalahan itu emang kemungkinan terjadi, boleh aja karena mungkin ada hal yang terjadi di luar kendali. Bahwa kemungkinan RK-nya atau di tahapan pengesahan DPA uang ya, anggaran yang sudah ditetapkan yang tadi direncanakan di RKA menjadi berkurang, mungkin saja terjadi atau malah hilang. Itu ada di PLM sudah diatur bahwa kalaupun terjadi itu, salah satunya misalnya setelah DPA disahkan anggarannya berkurang, sedangkan proses pemilihannya sudah dimulai gitu ya, malah sudah ditetapkan ada pemenang. Itu PPK mungkinnya bisa melakukan sebelum kontrak, bisa melakukan negosiasi harga atau teknis gitu. Jadi apakah ruang lingkupnya diubah gitu ya, atau mungkin ada beberapa harga yang kita nego gitu ya, sehingga kontrak itu sesuai dengan anggaran yang ada, sesuai DPA yang sudah ditetapkan. Atau barangkali anggaran DPA-nya malah hilang sekali. Nah, itu disarankan bahwa untuk tidak dilanjut. Kalau misalnya masih proses pemilihannya diberhentikan. Kalau misalnya sudah ada pemenang, tinggal berkontrak, kontraknya tidak dilakukan gitu. Dan itu bisa di dokumen pemilihan harus step bahwa kondisi itu harus ada gitu di dokumen pemilihan. Dan kebetulan kalau nggak salah di revisi Pergub ada. Gitu, revisi Pergub tentang PDPA itu ada. Jadi diharapkan di dokumen pemilihan itu, di stat itu, kalaupun misalnya rencananya
cara pengadaan melalui sewa kelola, di dokumen sewa kelola juga di stat itu. Jadi apabila DPA yang disahkan lebih kecil dibanding RKA gitu ya, atau DPA yang ditetapkan menjadi hilang. Nah itu jadi itu di stat di dokumen pemilihan dan di dokumen sewa kelola ya. Yang menjadi guide bisa menjadi guide-nya Pokja dalam hal apa ya, di pemilihan. Untuk dibatalkan atau menjadi guidance-nya PPK untuk tidak dilakukan kontrak atau dilakukan negosiasi teknis dan harga gitu ya. Seperti itu Bu Jessica. Tapi Pak, sering terjadi Pak untuk kejadian itu? Secara ini saya belum, kalau saya pribadi ya, belum ngalamin itu atau belum menemukan itu gitu ya. Tapi kemungkinan itu pasti bisa terjadi gitu ya. Karena kan kebijakan, bisa karena kebijakan pimpinan, bisa karena contohnya mungkin apa ya, waktu zaman dulu COVID kan, itu kan banyak anggaran-anggaran yang setelah proses pemilihan sudah berjalan, tapi ternyata dihilangkan kan gitu ya. Salah satu contoh itu di waktu zaman kita COVID gitu, Bu Jess. Oke, kita balik lagi ya Pak ya, ketika merencanakan pengadaan nih Pak ya, bagaimana kita memastikan jika pengadaan tersebut memiliki dampak untuk masyarakat gitu Pak? Dalam proses pemilihan? Iya. Perencanaan ya? Iya, perencanaan. Saya sih melihat perangkat daerah itu kan memiliki tusi ya? Iya. Memiliki tugas dan fungsi yang pasti bukan buat perangkat daerahnya. Contoh mungkin Dinas Bina Marga pasti mempunyai tugas dan fungsi untuk memperbaiki layanan di bidang sarana dan prasarana transportasi jalan gitu ya. Nah, bagaimana perencanaan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Nah, karena tugas dan fungsinya itu perangkat daerah pasti di dalam tahapan mengidentifikasi kebutuhan pasti melihat itu kan di PLM 11 itu harus memastikan KPA itu harus memastikan bahwa perencanaannya itu harus sesuai identifikasi kebutuhan yang sesuai dengan renja. Jadi perangkat daerah itu punya renja. Nah, yang ngacu ke RPJMD-nya gubernur, RPJMD-nya wali kota, bupati mungkin ya. Nah, dipastikan identifikasi kebutuhan perangkat daerah sesuai renja itu. Jadi, turunan gitu ya Pak ya? Iya, jadi pasti karena punya tusi itu punya renja perangkat daerah gitu ya. Saya pastikan bahwa setiap perangkat daerah, semua perangkat daerah itu pasti mempunyai perencanaan pengadaan untuk masyarakat sesuai dengan tusinya. Nah, biar sesuai dengan tusinya, ya perencanaan harus baik. Salah satunya yang tadi dia bahas kita awal, yaitu tepat menentukan jenis pengadaannya, tepat menentukan cara pengadaannya, tepat pemaketan, jangan sampai pemaketannya itu yang lokasinya jauh dibikin satu paket gitu ya, jadi tentang kendalinya menjadi tidak baik gitu ya, tidak sesuai, yang harusnya dipecah ini digabung ya. Jadi tepat dalam hal pemecahan paket, tepat dalam hal konsolidasi pengadaannya ya. Nah, yang itu lagi yang tadi kita bahas adalah tepat dalam hal waktu pemanfaatan barang jasanya. Jadi mungkin perangkat daerah harus bisa mulai mana sih barang jasa yang sifatnya penting atau mendesak gitu ya. Ada penting mendesak yang mungkin itu pengadaannya harus di awal ya. Ada tidak penting tidak mendesak, itu mah lebih ke pengadaan yang tidak penting tidak mendesak mah rutin ya. Rutin. Atau yang penting tidak mendesak atau yang mendesak dan menjadi penting, nah itu harus bisa memilah dan memilih mana sih paket pekerjaan, mana sih kebutuhan barang jasa berdasarkan itu. Sehingga kalau
ternyata itu penting dan mendesak, ya kita harapkan itu pengadaannya di awal-awal. Di awal-awal. Karena untuk meminimalisasi masalah gitu ya. Kalau masalah jadi ini kita masih punya waktu gitu. Nah mungkin teman-teman kita juga Biro Pajak maupun teman-teman perangkat daerah harus sudah mulai satu-satu ini masuknya ke kuadran mana gitu. Pada pentingkah, penting mendesak, penting tidak mendesak, atau tidak penting mendesak, atau tidak penting tidak mendesak. Nah, itu jadi di perencanaan balik lagi ke tepatnya kita menentukan waktu pemanfaatan barang jasanya. Selanjutnya mungkin tepatnya kita dalam penganggaran diyakini uangnya ada. Tapi yang lebih kadang suka menjadi masalah juga adalah nomor satu, tahapan perencanaan nomor satu yaitu identifikasi barang jasa. Kita harus memastikan bahwa akun belanjanya itu udah tepat. Jangan sampai ini akunnya akun pemeliharaan masuk ke akun pembangunan gitu ya. Itu biasanya di tahapan pemilihan sih nggak jadi masalah ya, tapi di tahapan nanti pembayaran lah mungkin ya, karena beda akun, beda kode rekening, itu menjadi masalah. Jadi tahapan-tahapan yang ada di PLM 11 itu harus dilakukan oleh perangkat daerah secara tepat gitu ya, untuk menghindari agar itu yang tadi termanfaatkan oleh masyarakat intinya kan gitu ya. Mungkin itu. Bu Jess. Pas saya tadi agak menarik ya, penasaran sih Pak sebenarnya. Kan ada konsolidasi paket ya Pak ya, menyatukan paket-paket yang sama gitu ya Pak ya. Misalnya di pra-DPA ini ada konsolidasi paket, suatu paket gitu ya Pak ya. Tapi tiba-tiba salah satu paketnya ini dihilangkan gitu Pak di DPA yang sudah disahkannya. Itu pernah kejadian nggak sih Pak? Oke. Di perencanaan itu ada pemaketan, ada konsolidasi. Kalau pemaketan itu gini, dari satu paket menjadi dua paket, atau dari beberapa paket menjadi satu paket. Itu pemaketan. Kalau konsolidasi itu lebih ke paketnya tetap 3, tapi dilaksanakan di pemilihan menjadi satu kali. Itu konsolidasi. Nah kalau pernah terjadi misalnya di tahapan pemilihan ya, itemized maupun non itemized, saya sih belum mengalami itu ya. Tapi kalaupun terjadi, misalnya ada beberapa paket, katakanlah 3 paket dikonsolidasikan di tahapan pemilihan menjadi hilang gitu ya. Ya mungkin yang paket itu tidak jadi berkontrak karena anggaran tidak ada. Tapi untuk paket yang anggarannya ada, itu dilanjut dengan kontrak. Tetap lanjut. Kalaupun di tahapan perencanaan konsolidasinya misalnya di satu perangkat daerah yang mungkin tersebar ya UPTD-nya tersebar, itu ada pengadaan mungkin di ATK atau di ini digabung walaupun bisa digabung di sekretariat, bisa digabung di UPTD masing-masing di keteluan ya. Nah untuk konsolidasi sebenarnya di pemaketan sih ya, sudah Biro PBJ sarankan udah lama itu, tapi sukses Bu untuk ATK. Jadi untuk pengadaan ATK itu pasti sudah dipusatkan di sekretariat atau di keteluan di PTD daerah gitu ya, PTD masing-masing atau cabang, itu sudah pengadaannya digabung di keteluan. Nah itu yang awalnya konsolidasi mungkin ya, menjadi sekarang jadi pemaketan sudah menjadi rutin gitu kan. Itu juga saling mendukung saran dari BPKAD bahwa untuk penganggaran kegiatan itu memang harus sudah digabung gitu ya. Tapi terkait konsolidasi jadi pengadaannya yang tadinya pengadaannya beberapa gitu ya, dari 3 atau 4
pengadaan menjadi bikin satu gitu. Konsolidasi itu ya secara ini waktu ya, mungkin waktu yang lebih tepat menjadi waktunya lebih ringan, lebih cepat gitu, lebih efektif, lebih efisien, lebih efektif. Tadi pertanyaan pernah nggak terjadi jadi hilang ya, kalau jadi tidak ada anggarannya berarti tidak dilanjut dengan berkontrak kalau menurut saya ya. Kalau kemungkinan terjadi DPA-nya menjadi hilang untuk salah satu yang sudah dikonsolidasikan. Iya gitu. Itu mungkin tidak dilanjut ke tahapan berikutnya. Oke. Kalau untuk yang lainnya dilanjut gitu. Jadi yang lain tetap dilanjut ya Pak ya? Ya kan kondisinya ya sama, dilanjut, yang itu tidak dilanjutkan. Oke. Terus gini Pak, kan di Jabar tuh sekarang lagi gencar isu efisiensi ya Pak ya? Efisiensi ini berpengaruh nggak sih Pak dengan pra-DPA ini gitu? Yang saya dengar kalau untuk efisiensi ya tahun 2026, kalau secara ke infrastruktur katanya nggak ada efisiensi. Berpengaruhnya kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Relatif, karena kan efisiensi itu nggak kalau saya sih melihatnya tidak kacamata kuda atau apa ya. Pokoknya mah semua efisiensi gitu ya. Iya. Tapi kondisi-kondisi tertentu yang memang itu tidak perlu efisiensi pasti tidak akan dilakukan gitu. Kalau contoh di kita di Bagas efisiensi dan mungkin pengaruhnya paling ke apa ya, kalau ke kayaknya harusnya tidak berpengaruh gitu, karena kan efisiensi itu kebijakan pimpinan untuk melayani masyarakatnya tetap gitu ya. Baliknya efisiensi lebih ke kitanya kan gitu ya. Kalau menurut saya sih harusnya tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh itu ya. Ini Pak, kan pra-DPA ini dilakukan untuk mempercepat proses pengadaan ya Pak ya? Betul. Ya. Kalau perangkat daerah mengikuti pra-DPA ini, manfaat yang paling cepat terasa untuk mereka tuh apa sih Pak? Yang satu, kalau pengadaan pra-DPA, satu mempercepat pengadaan, satu mempercepat penyerapan anggaran. Nah, contoh kasus misalnya ada pekerjaan konstruksi, berharap kalau dilakukan pra-DPA proses pemilihannya gitu ya, kontraknya tetap setelah ada DPA dan itu dilakukan di awal tahun. Satu, kalaupun paket tersebut gitu ya terjadi keterlambatan, sehingga dibutuhkan pemberian kesempatan, mau itu berbentuk kompensasi ataupun sanksi, itu di tahun berjalan, tidak lintas tahun. Itu kan salah satu untuk mengurangi silva itu kan kayak gitu. Kalau diadakan bukan pada DPA gitu ya, dikhawatirkan salah satunya adalah di mana ada pemberian kesempatan, nambah waktu gitu ya, kompensasi maupun sanksi, itu dikhawatirkan kalau tidak pada DPA, dikhawatirkan lintas tahun. Kalau lintas tahun kan menjadi silva, menjadi banyak kerugiannya gitu ya untuk penyedia. Kalaupun selesai pekerjaannya lintas tahun gitu ya, dibayarnya nanti di perubahan gitu ya. Untuk kita berarti nanti ada silva. Nah, kalau di pra-DPA diharapkan ada bentuknya penambahan waktu itu di tahun yang sama, sehingga tidak terjadi silpa mungkin ya Bu ya. Dimanfaatkan seperti itu sih Bu, kalau yang pengadaan pra-DPA. Jadi salah satu contoh manfaat yang dirasakan ya Pak. Kiat-kiat untuk sukses pra-DPA Pak? Kiat-kiatnya yaitu kita berusaha untuk dari mulai kick off, dari mulai sosialisasi. Nah, kita dari mulai pendampingan, itu kiat-kiat kita gitu ya. Ayo kita kick off pra-DPA, dari kick off mungkinnya mulai dari pembukaannya, dari mulai sosialisasi apa itu pra-DPA. Kita kemarin juga ada Zoom
yang menghadirkan narasumber yang bagus terkait kesiapan dalam menyusun perencanaan kayak gitu ya. Mungkin ke depan lebih banyak lagi kita dapat menghadirkan narasumber yang kompeten, yang mungkin bisa membuka atau bisa menggugah perangkat daerah untuk melakukan PDPA gitu. Langkah-langkahnya mungkin seperti itu, Bu. Jadi kick off, ada sosialisasi, ada des pendampingan perencanaan dan des pendampingan persiapan gitu. Yeah. Secara waktu des itu katakanlah seminggu gitu ya. Tapi secara tiap hari pun kita Biro PBJ siap gitu, siap menerima pendampingan, siap menerima konsultasi gitu ya untuk perangkat daerah setiap hari. Jadi jangan sampai hanya des saja komunikasi kita sama perangkat daerah atau perangkat daerah dengan kita tidak hanya di waktu des saja. Sebelum des, sesudah des, kita selalu membuka atau menerima konsultasi dari perangkat daerah. Nah, untuk sekarang itu pasti kalaupun kita menerima konsultasi pasti kita sarankan untuk pra-DPA. Jadi dari mulai KUA PPS pasti kita semangat pra-DPA dalam hal nanti menerima konsultasi dari perangkat daerah. Dan alhamdulillah pra-DPA ini mulai diikuti ya oleh kabupaten kota. Oh. Ada yang sudah mulai tertarik, ada yang sudah mulai menyusun perwal, perbuknya. Yeah. Ya. Alhamdulillah, jadi semoga menjadi habit ya, jadi acara-acara kick off pra-DPA gitu hilang lah, karena itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Saya berharap itu. Oke. Jadi ternyata Biro PBJ membuka ya Pak ya, perangkat daerah yang mau konsultasi gitu. Tidak hanya di desa saja ya, tapi mau tiap hari kesini juga kita terbuka gitu ya. Bukan hanya jadwal desa. Iya, jadi. Tapi sebelum des, sesudah des kita pasti menerima. Pasti menerima ya Pak. Karena kan pada saat des itu belum semuanya pengadaan barang jasa yang sudah siap, banyak beberapa mungkin pengadaan barang jasanya belum siap, tapi mereka untuk di waktu des belum siap gitu ya. Bisa konsultasi setelah des gitu. Oke. Pak, pernahkah misalnya nih Pak di perangkat daerah ini banyak yang melakukan pra-DPA ya Pak ya, tapi ada beberapa perangkat yang misalnya memilih untuk tidak melakukan pra-DPA. Bagaimana mendorong perangkat daerah ini agar mengikuti pra-DPA gitu Pak? Langkah yang dilakukan oleh Bapak gitu. Untuk sekarang ya, saya merasa perangkat daerah sudah mulai aware ke pengadaan pra-DPA. Kalaupun ada perangkat daerah yang tidak mengajukan pra-DPA, memang anggarannya tidak pra-DPA. Oke. Contohnya biro kemarin ada perangkat daerah yang datang ke kita dan mereka tidak mengusulkan paket-paket pekerjaan yang pra-DPA, dan memang di anggarannya mereka nggak ada kegiatan yang pra-DPA. Oh, nggak ada gitu. Jadi kalau yang perangkat daerah yang ada pasti saya yakin mereka sudah mengusulkan. Kalaupun tidak mengusulkan, kemarin des pendampingan perencanaan ada datang gitu ya, ada undangan kita. Mereka kita data perangkat daerah yang belum usulin tapi datang. Tapi ada juga perangkat daerah yang belum memberikan usulan kita pada saat des kemarin tidak hadir. Tidak hadir. Nah, itu masih belum bisa kita detek apakah itu memang tidak ada pra-DPA gitu ya, ataukah apa gitu. Nah, mungkin minggu depan itu kita ada des persiapan pengadaan, kita undang lagi semua perangkat daerah barengan dengan des ITKP. Nah, kita mau
mencari data gitu ya terhadap perangkat daerah yang belum ada datanya ke kita gitu. Belum masuk gitu ya? Ya, usulannya belum ada. Kemarin pas Des tidak datang. Ya. Gitu. Ada, kita sudah mencatat beberapa perangkat daerah yang seperti itu. Nah, nanti minggu depan pas Des di TKP maupun Des pendampingan persiapan, kita mau menggali lagi data gitu ya, sehingga mudah-mudahan insya Allah kita dapat data semua gitu ya, dan mudah-mudahan pra-DPA-nya lancar gitu ya. Amin, lancar, amin. Sehingga tidak yang emang pengadaan barang jasa yang dibutuhkan di awal tahun tercapai gitu ya. Pengadaan barang jasa yang ada 3 kriteria kebetulan berkait pengadaan barang jasa itu sesuai dengan Pergub, yaitu barang jasa yang dibutuhkan awal tahun, barang jasa yang masa pelaksanaannya lebih dari 6 bulan, dan barang jasa yang secara kajian itu atau secara substansial itu masuk pada DPA. Di luar yang apakah itu awal tahun atau mungkin kurang dari 6 bulan gitu ya, tapi menurut kajian itu harus pada DPA, ya kita pada DPA. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, jadi Pak, indikator keberhasilan pra-DPA sendiri itu apa sih Pak? Indikatornya, kalau saya ya sudah mulai ada proses pemilihan. Sekarang Desember nih, awal Desember, saya berharap mudah-mudahan minggu depan kita dorong, mudah-mudahan sekarang, tapi mudah-mudahan minggu sekarang gitu ya, bisa kita dorong untuk perangkat daerah yang secara hasil Des kemarin sudah siap untuk pra-DPA. Kita dorong untuk mereka pra-DPA. Indikatornya adalah paket yang terumumkan di akhir tahun ini. Di akhir tahun. Nah, kalau sekarang kan berarti bulan Desember ya. Desember. Banyak paket yang terumumkan di SPSE gitu ya, dilakukan oleh Biro PBJ atau yang dilakukan oleh perangkat daerah melalui e-purchase atau pengadaan langsung yang sudah mulai di bulan ini. Indikatornya tadi. Indikatornya. Jadi sebelum DPA disahkan itu sudah syukur-syukur. Ya kita berharap minimalnya sih triwulan pertama sudah bisa berkontrak ya. Gitu. Jadi Januari sampai Maret. Terutama tapi kalau untuk keamanan kebersihan itu pasti harus di awal tahun. Harus di awal tahun. Proses pemilihannya relatif cepat karena melalui e-purchase kan. Iya. Ya, tapi untuk selain itu, terutama yang proses pemilihannya oleh Biro PBJ, indikator keberhasilannya adalah sudah mulai ada paket terumumkan sebelum awal tahun. Gitu. Kalau saya. Ya. Harapan tahun depan nih Pak, dan tahun-tahun selanjutnya mengenai pra-DPA ini apa sih Pak? Harapannya ya rencana pimpinan itu kan salah satunya adalah ingin merubah siklus pengadaan. Jadi di semester 1 itu Januari berarti sampai Juni itu berharap masa-masanya pelaksanaan kontrak. Jadi kontrak sudah dilakukan di awal tahun, semester 1 itu adalah semester dilakukannya pelaksanaan kontrak. Seharusnya semester 2 adalah semester di mana mulai nyusun perencanaan untuk tahun depan. Jadi saya berharap itu, dan itu sudah menjadi habit. Sehingga ya balik lagi, sehingga kegiatan kick off pra-DPA itu sudah tidak ada lagi karena sudah menjadi habit gitu. Jadi terutama kalau secara ke masyarakat ya, ada katakanlah pekerjaan konstruksi gitu ya. Kalau pekerjaan konstruksi sudah mulai di awal tahun, secara ekonomi ya, karena penyerapan anggarannya sudah mulai ada, mungkin secara ekonomi buat masyarakat juga merasakan. Jadi katakanlah contoh misalnya pekerjaan konstruksi yang kalau di awal tahun sudah mulai berkontrak kan sudah mulai itu kan ekonomi, ada pekerja sudah mulai bekerja gitu ya, mandor sudah ada pekerjaan,
ekonomi di lokasi pekerjaan, warung, tempat makan sudah mulai ini kan di awal tahun. Jadi saya harap seperti itu. Manfaatnya terasa ya Pak ya. Manfaatnya terasa. Jadi bukan karena proyek yang telat gitu ya Pak ya, harapannya jadi cepat gitu ya, jadi selesai. Proyek yang telat jadi tidak ada. Ya, tidak ada karena kalau terjadi penambahan waktu, kalau pekerjaan konstruksi gitu ya, bisa jadi di awal terjadinya di tahun berjalan. Pekerjaan selesai di tahun berjalan. Ya. Gitu. Oke Pak Wanda, Siap. ini pembahasannya bagus banget ya Pak ya. Menambah banyak insight gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan perangkat daerah semakin tergerak untuk aware gitu ya Pak, untuk terus tadi membangun habit dalam pra-DPA ini gitu ya Pak ya. Tadi saya lupa Pak menanyakan satu ke Bapak, sampai sekarang sudah sampai mana nih Pak progresnya pra-DPA untuk tahun anggaran 2026 ini? Kalau data yang kami punya itu perangkat daerah itu 46 ya. Dengan kita 47 lah kita ya. 47. Oke, 46. Data yang sudah masuk ke Biro PBJ, yang sudah masuk ke pra-DPA itu dari usulan maupun dari hasil des itu sekitar 200 paket lebih lah ya. Tepatnya saya harus ngebuka datanya. Tapi dari 200 paket itu ada beberapa perangkat daerah yang ada yang belum mengusulkan dan tidak hadir kemarin, sekitar 15 sampai 17-an perangkat daerah yang belum kita punya datanya gitu. Kita rencana hari ini mau berkirim surat lagi. Surat awal kita sudah berkirim surat ya untuk ke perangkat daerah untuk memberikan usulan. Yang nanti di email itu sudah ada. Nah, nanti mudah-mudahan minggu ini kita mau lagi memberikan surat untuk perangkat daerah yang belum memberikan usulan, yang datanya kita belum punya lah, belum memberikan usulan dan juga tidak hadir mungkin ya. Kalau tidak memberikan usulan dan hadir, kita bisa kemarin ke data gitu ya, ke data teman-teman. Nah, kita akan mencari perangkat daerah yang kita belum punya datanya. Mudah-mudahan bisa bersurat hari inilah. Kalau draftnya ada minggu kemarin sudah ada. Paling itu mungkin kegiatan untuk kedepannya. Kita mau bersurat itu dan nanti di DES minggu depan kita sudah mulai punya data lagi perangkat daerah dan paket-paket apa saja yang akan dilakukan pengadaan pra-DPA. Mungkin seperti itu, Bu Jess. Pak, ini nggak boleh disebutin ya perangkat daerahnya apa aja yang belum masuk. Nggak boleh kali ya Pak ya? Nggak boleh, nanti aja di surat ya Pak ya. Kalau yang dapat surat berarti belum. Belum gitu ya Pak ya. Kalau yang nggak dapat berarti sudah. Surat cinta berarti ya Pak ya. Mudah-mudahan teman-teman di perangkat daerah aware kasih effort gitu ya untuk ngasih data ke kita kan. Kita minta datanya juga nggak harus ke sini, bisa email kan. Bisa, ya. Kalaupun ya banyak cara lah untuk misalnya waktu DES nggak bisa datang atau gimana gitu kan kita bisa nerima mereka di luar jadwal DES lah gitu ya. Secara daring gitu ya Pak ya. Bisa. Asal minta ke kita untuk dilakukan itu kan bisa. Kita mungkin nggak kaku lah, nggak harus hadir atau gimana gitu. Iya, benar-benar. Iya, mungkin buat perangkat daerah yang belum nih, yang merasa belum ya, sebelum dikasih halo. surat cinta oleh Pak Wanda. Baik Pak Wanda, terima kasih banyak di sesi ini. Saya dikasih kesempatan buat mempromosikan pengadaan pra-DPA gitu, walaupun sudah jauh-jauh hari ya, tahun-tahun sebelumnya sudah ada, tapi ini kan unik ya, karena bisa dilihat kapanpun mungkin, karena bisa
di YouTube mungkin ya. Di YouTube, iya. Jadi harapannya pembahasan hari ini bisa menjadi dorongan untuk proses pengadaan yang lebih baik ya Pak ya. Dan tadi meningkatkan kesadaran perangkat daerah gitu ya Pak ya untuk segera melakukan pra-DPA ini gitu ya Pak ya, sehingga nanti menjadi habit gitu ya Pak ya. Ya, itu. Habit. Menjadikan habit. Menjadi habit. Oke. Targetnya kapan? Bapak dan Ibu Waluya, kita tutup sesi ini dan kita akan bertemu lagi di Balai Waluya Pengadaan berikutnya.